kalau kurang makan, musang kita itu nanti dia terlalu kurus dan akhirnya susah dijinakkan kan, karena Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sengi Hewan. Hari ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber ya. Ini tentang musang lagi. Yang nanya dari @gilang_dwi3836, bisa kasih tips merawat musang bagi pekerja kan? Soalnya pengen rawat musang, tapi pagi jam 8 sampai jam 5 sore kerja. Pola rawatan dari baby Juve kan, kalau bisa, terima kasih. Kalau untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya sih secara umum merawat musang kalau kita kerja itu sama aja sih kayak merawat musang pada umumnya. Cuma kan kita punya keterbatasan di waktu ya, jadi kita cuma bisa merawat musang kalau jam kerja Senin sampai Jumat, itu mungkin di pagi hari sebelum berangkat kerja, sampai selesai kerja di sore hari lah, di atas jam 5 sore. Nanti baru hari Minggu kita banyak waktu luang, bisalah kita merawat musang lebih maksimal. Oke, saya akan berikan beberapa hal yang Agan harus perhatikan aja ya, kalau Agan memelihara musang, dan Agan adalah seorang pekerja ya, dari jam 9 atau jam 8 sampai jam 5 sore. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita nonton video kali ini. Yang pertama adalah pastikan kalau kita ngasih makan musang itu 2 kali sehari ya kan. Kalau untuk pekerja sih ya yang paling bagus di pagi hari sebelum kita berangkat kita kasih makan sekali. Nanti di sore hari setelah kita pulang kerja baru kita kasih makan sekali lagi kan. Ini harus rutin ya kita lakukan, karena kalau kurang makan musang kita itu nanti dia terlalu kurus dan akhirnya susah dijinakkan kan, karena kalau musang yang lapar, kita ajak handle, pasti dia akan menggigit karena lama-lama tangan kita dikira makanan kan, karena saking musangnya lapar. Tapi juga harus diperhatikan ya, jangan terlalu banyak ngasih makan musang, karena nanti terlalu obesitas. Dan sebenarnya kalau obesitas itu pada awalnya nggak apa-apa ya, karena kelihatan lucu. Tapi kalau musang Agan sudah dewasa, misalnya usia 5 tahun ke atas, nah itu baru berbahaya kan, nanti bisa sudden death, atau tiba-tiba pencernaannya itu bermasalah, akhirnya dia nggak mau makan, lama-lama dia mati. Itu juga pengalaman saya melihara musang sebelumnya ya, karena terlalu banyak makan, akhirnya sakit pencernaan. Nah, ujung-ujungnya itu kan, musangnya itu lewat. Sebenarnya kalau untuk ngasih makan tuh 2 kali sehari juga udah cukup ya kan, itu udah pas sih. Pagi dan sore hari itu paling bagus sih. Tapi saya ngerti kadang Agan yang kerja di kantor, kadang-kadang kan kalau di sore hari itu kan pulangnya nggak mesti sesuai jam kan, jam 5 atau 6 itu nggak selalu gitu kan. Kadang-kadang kita lembur atau kita keluar sama teman kantor. Nah, sebaiknya sih Agan punya keluarga atau kenalan yang bisa ngasih makan di sore hari, karena itu penting ya kan. Soalnya musang ini kalau kita ngasih makan terlalu malam, nanti dia akan terlalu aktif di malam hari, dan ujung-ujungnya kalau dia nggak bisa diam di kandang itu mengganggu kehidupan kita kan. Jadi kalau misalnya kandangnya dekat tempat kita tidur itu nggak nyaman kita tidurnya, karena dia sangat berisik banget. Dan kalau kita mau handle di malam hari, biasanya musangnya akan aktif dan susah sekali dia jinaknya kan kalau dia aktif di malam hari. Jadi pastiin aja kalau makan sorenya itu ya maksimal jam 6 sore udah dikasih makan dagan. Setelah itu kita santai dah. Nah, yang kedua adalah untuk rajin membersihkan kandang dari sisa makanan dan kotoran di pagi hari sebelum kita berangkat kerja. Itu kalau bisa setiap hari ya kan, karena musang ini kan hewan yang memiliki bulu dan dia mamalia, jadi bulunya itu gampang banget kan kena jamur atau penyakit. Atau kalau kandangnya terlalu kotor bisa juga ngaruh di nafsu makan si musang ya, karena kalau dia ada bakteri atau virus yang masuk dari kotoran yang nggak kita bersihin di kandangnya,
musangnya tuh bisa mogok makan, lemes, dan akhirnya lewat gitu aja. Saran saya memang mungkin buat agan yang bersihin kandang musang nggak setiap hari, misalnya 2-3 hari itu awalnya sih agak males ya. Kenapa kalau kita harus bersihin kandang musang setiap hari gitu. Tapi kalau agan lakuin hal ini, kayak saya, itu pasti akan berguna kan. Bergunanya apa? Jadi musang kita itu nggak gampang sakit, nggak gampang jamuran. Ya kayak sekarang saya melihara Buna, bahkan saya pelihara udah setahunan lebih, Buna ini hampir nggak pernah terkena penyakit jamur. Pernah sih sekali kalau nggak salah dia kena penyakit jamur, itu di bagian ekornya ada merah-merah dikit, tapi setelah saya mandiin nggak sampai. Jamurnya itu membuat badan musang saya itu luka kan, itu tetap bagus sampai sekarang. Nah itu salah satu fungsinya ya, karena kalau kita kerja kan pinginnya kita melihara hewan itu santai-santai aja kan, nggak terlalu banyak masalahnya. Jadi lebih baik mencegah dengan cara membersihkan kandang setiap pagi biar musang kita sehat. Jadi kita ngerawat musang itu happy gitu loh. Jadi kita capek pulang kerja, kita ngajak main musang, seneng. Kalau musang kita sakit kan kadang-kadang kita males banget kan, sudah capek kerja, ngurus musang yang sakit, itu kan energinya kita terkuras habis. Yang ketiga adalah karena musang ini kan termasuk hewan yang nggak akan bisa jinak kalau kita jarang handle. Jadi sebaiknya kita harus rajin handle atau interaksi dengan musang itu kalau bisa setiap hari. Nah kalau untuk pekerja, yang paling bagus sih menurut saya ngehandle musang itu di pagi hari sebelum kita berangkat. Ya cukup 5-10 menit. Cara handle-nya sih paling mudah ya, kita lus-lus aja badannya atau kita gendong di tangan kita, ajak keliling-keliling di sekitar rumah 5-10 menit aja udah cukup. Karena biasanya musang, apalagi usia di bawah setahun yang masih kecil, dia tuh kan masih jadwal tidurnya itu nokturnal ya, dia lebih aktif di malam hari, di pagi hari itu dia lebih sering tidur. Jadi kalau kita handle pagi itu akan lebih gampang kan, karena musangnya tuh agak-agak ngantuk dikit gitu loh. Ya rutin aja kalau bisa setiap hari. Nanti kalau Sabtu Minggu atau ada tanggal merah libur, baru kita keluarin musangnya, kita ajak main gitu biar dia explore lingkungan sekitar sampai musangnya jinak. Ini bertujuan untuk menciptakan bonding antara kita dengan musang ya. Soalnya kalau kita nggak bisa membuat musang jinak, biasanya nanti kalau udah usia semakin tua, musangnya akan lebih susah jadi anteng gitu loh. Karena dari kecil kita kurang handle, pas dewasa dia akan tetap galak-galak aja. Nah, yang terakhir ini pas libur ya. Untuk libur kayak Sabtu Minggu atau tanggal merah, sebaiknya kita gunakan untuk merawat musang kita lebih detail ya. Misalnya jadwal kita mandiin atau motong kuku musang, nah itu bisa dilakukan di hari Sabtu Minggu. Kalau untuk jadwal mandiin musang itu terserah agan ya, itu tergantung dari cuaca. Tapi kalau cuaca selalu terang dan panas, ya 2 minggu sekali itu bagus sih kan. Jadwalnya itu pas, nggak terlalu sering dan juga nggak terlalu lambat. Kita mandiin menggunakan sampo kucing, anti jamur dan rontok biar bulu musang kita juga bagus. Atau kalau agan mau juga potong kuku musang bisa dilakukan juga. Karena percaya atau enggak ya, hal-hal simpel kayak gini seperti mandiin dan motong kuku musang itu juga bisa membuat musang kita menjadi jinak kan. Jadi kalau bisa kita rutin ya. Khusus untuk sekarang kan saya buat video ini di Januari 2024 dan daerah saya tuh musim hujan karena hampir setiap hari hujan. Nah jadwal mandinya tuh bisa kita agak jarangin sih ya, mungkin 3 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Karena kalau musim hujan gini nggak cuma musang aja ya, hampir semua hewan mamalia kayak kucing atau anjing itu gampang banget terkena jamur kalau sering kena air. Jadi kita agak jarangin dulu mandinya kan. Tapi kalau misalnya kita terpaksa mandiin musang pas musim hujan, ya kalau bisa selesai kita mandiin kita langsung head dryer atau keringin. Atau yang paling simple kita lap badan musang menggunakan kain basah gitu, yang bersih ya airnya. Nanti setelah itu baru kita keringinnya, itu paling simple. Karena menurut saya sih yang paling penting selain membersihkan badan musang yaitu membuat musang kita itu tetap sehat kan. Karena kalau tetap sehat, perawatan hewan kita itu semakin mudah dan nggak memberatkan kita. Apalagi kalau misalnya agan kerja di kantor yang sibuk ya dari pagi sampai sore.
Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang tips merawat musang kalau kita tuh pekerja ya dari pagi sampai sore hari. Ya sebenarnya untuk merawatnya sama aja sih seperti merawat musang pada umumnya. Cuma kan kalau pekerja tuh biasanya waktunya tuh terbatas ya karena kita lebih sering kerja di kantor atau di luar gitu ya dibandingkan kita merawat musang kita. Tapi sebenarnya kalau kita udah biasa kayak saya misalnya pagi hari membersihkan kandang, ngasih makan, sore hari ngasih makan, nah itu udah nggak kerasa sih kan, karena udah menjadi sebuah rutinitas yang saya lakukan setiap hari selama bertahun-tahun. Nah Gan mungkin juga harus, misalnya kalau baru melihara musang ya mulainya mungkin agak ribet, tapi kalau udah sering ngelakuin itu enteng-enteng aja sih, karena kita kayak ngerasa udah punya kewajiban ya udah kita lakuin aja. Kalau kita nggak ngelakuin, kalau saya sih kadang-kadang kepikiran gitu loh. Sekian video dari saya hari ini. Kalau Agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau Agan ada pertanyaan atau mau nambahin langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan Agan yang paling bagus seputar hewan yang saya pelihara nanti pasti saya buatin konten di video berikutnya. Sekian dari saya dan si Buna. Salam hewan lestari bersama saya dan si Buna.